Anak itu sedang mimpi basah. Dia terbangun tiba-tiba. Air kencingnya mengalir ke mulut ibunya. Anak itu melepas pakaiannya, membersihkan noda air, kemudian menyembunyikan pakaian di wajan. Jadi tidak ada yang tahu dia sedang mimpi basah. Benar-benar anak yang pintar. Namun, keesokan paginya, saat ibunya ingin memasak, anak yang nakal, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan benda ini di dalam wajan? Benar, ini adalah sepasang anak nakal. Orang lain memanggil mereka saudara telur burung. Mengapa memberikan nama itu? Karena mereka mencuri telur dari burung setiap hari. Ketika makan siang, saat ibunya tidak memperhatikan, sang kakak mengambil beras dan menyembunyikannya di saku. Kemudian, keduanya pergi ke tanah kosong. Biji nasi ditaburkan di atas meja. Kemudian berteriak seperti gagak. Lihat, bukankah itu terpancing? Gagak sudah turun, maka sarang akan kosong. Anak itu memanjat ke atas pohon, kemudian mengambil telur. Anda satu, saya satu. Tinggalkan satu lagi untuk Gagak. Mereka memakannya dengan nikmat. Gagak berani marah dan tidak berani berbicara. Aku akan menjaga sarangku dengan baik. Keduanya sering naik ke atas pohon itu. Alasan mereka melakukan itu, karena keluarganya sangat miskin, sehingga terpaksa untuk memakan telur burung untuk melengkapi nutrisi. Mereka tinggal di daerah kumuh. Ayahnya baru saja dipenjara. Ibu melakukan pekerjaan kecil. Di rumah masih ada seorang nenek. Kedua anak sudah putus sekolah sejak awal. Tiap hari berkeliaran di sekitar rel untuk mendapatkan batu bara yang jatuh dari kereta, kemudian dijual untuk membantu keluarga. Sampai di usia ini, makanan yang paling enak yang pernah dimakan mungkin adalah telur gagak. Hingga hari ini, sekelompok pekerja di tanah kosong itu, pohon besar ditumbangkan. Mereka sangat tertekan, karena mereka tidak bisa makan telur gagak lagi. Tanah kosong dibangun sebuah toko. Segera, restoran pizza dibuka di sana. Pada hari pembukaan, semua anak-anak datang untuk menonton. Balon, karpet merah, bunga, kamera, bintang besar datang untuk memotong pita pembukaan. Ini adalah kemewahan yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Mulai dari saat ini, pizza menggantikan telur gagak. Pizza terukir di hati kedua bersaudara. Mereka melihat iklan pizza di televisi hingga menelan ludah sendiri. Ibu, saya ingin makan pizza. Makan, makan, makan. Saya melihat kau seperti pizza. Satu loyang pizza harus 300. Aku tidak mampu walaupun aku menjualmu. Yah, aku ingin memakannya. Kedua bersaudara langsung keluar dari rumah. Mereka bertemu pria yang mengantar pizza. Pria itu tersesat. Segera, mereka melakukan kesepakatan. Mereka menunjukkan jalan. Pria itu harus membiarkan mereka melihat pizza. Pada pandangan ini, sudah masuk dalam hatinya. Warna-warna cerah dengan aroma keju yang kuat. Keduanya terpikat olehnya. Ah, sangat harum. Pria itu setelah melihat kelakuan ini, segera kabur dari mereka. Dia hanya menyisakan satu selebaran pizza. Mereka membawanya pulang rumah. Neneknya melihatnya. Bukannya hanya seloyang kue. Lihat aku. Dia langsung beraksi. Kedua saudara pergi untuk membeli bahan-bahan. Neneknya mulai membuat kue. Dia membuatnya seperti foto pizza. Segera, kuenya sudah jadi. Baunya sepertinya berbeda, dan tidak bisa ditarik. Kemudian mereka mencobanya. Sangat tidak enak. Mereka merasa ditipu. Untuk mencapai keinginan mereka, mereka memutuskan menghemat uang untuk membeli pizza. Tapi dengan memungut batu bara, sebulan tidak sampai 300. Keduanya meminta bantuan paman yang bekerja di stasiun kereta api. Paman melihatnya. Anak-anak sangat polos. Kemudian dia membawa mereka ke tempat rahasia. Di sini, ada tumpukan batu bara yang kecil. Keduanya sangat senang. Mereka membawa satu goni. Jika goni tidak muat maka letak di saku. Setelah semua dijual, akhirnya mereka mengumpulkan 300 rupiah. Pizza sudah ada di depan mata. Tapi saat mereka di depan toko, mereka dihentikan oleh satpam. Orang miskin masih ingin pizza? Pergi. Karena identitasnya yang miskin, mereka tidak diizinkan memasuki toko. Restoran pizza sangat mewah dan tinggi, tapi mereka kelihatan kotor. Kedua bersaudara pergi dengan kecewa, tapi mereka tidak menyerah. Setelah bertanya ke paman, keduanya mengerti sebuah kebenaran. Identitas itu bergantung pada pakaian. Dengan menggunakan pakaian kotor,
Tentu saja orang lain tahu kalian adalah anak-anak kumuh. Bagaimana jika kalian memakai pakaian baru? Keduanya telah belajar untuk makan pizza. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan uang lagi untuk memberi baju baru. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Mereka terpikir sebuah metode lama, memungut ponsel. Anak ini memegang tongkat kayu dan berdiri di rel kereta, terus mengawasi kereta di depannya. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia ingin memungut ponsel anak-anak India di daerah kumuh. Mereka tidak pernah membeli ponsel. Mereka memungutnya dari kereta. 1 kali pukulan, ponsel didapatkan. Kelinci kecil, jangan biarkan aku menangkapmu. Bye-bye. Demi membeli pakaian baru agar bisa makan pizza. Kedua bersaudara juga mengambil jalan ini. Tapi, karena terlalu baik, dia tidak bisa melakukannya. Terpaksa mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Mereka menarik gerobak, ingin menjadi pengemudi untuk membawa orang mabuk pulang. Tidak disangka kualitas gerobak tidak memenuhi syarat. Gerobaknya hancur saat diduduki. Tak berdaya. Mereka terpikir untuk mencuri penutup sumur. Tak disangka, mereka tidak mampu mengangkatnya. Gagal lagi. Pada akhirnya, tidak ada cara lain. Kakak, mari kita jual anjing ini. Sebelumnya, anjing anak kaya. Dibeli dengan harga 25.000. Rencana yang bagus. Kedua bersaudara mengendong anjing kecil dan pergi ke jalanan. Paman, apakah Anda ingin membeli anjing? Berapa? Ini murah, 25.000. Apa? Pergi. Gagal menjual anjing. Tampaknya mereka harus menggunakan cara yang sederhana. Mereka pergi menempelkan iklan dan membagikan selebaran. Dan juga membantu orang lain memindahkan air. Walaupun sangat capek, tapi saat mereka menerima gaji, mereka sangat senang. Akhirnya, setelah kerja kerasnya, mereka berhasil mengumpulkan uang untuk membeli pakaian. Tapi melihat bangunan yang mewah ini, mereka mundur. Wow, mereka tidak akan pernah membiarkan kita masuk. Keduanya duduk di tepi jalan dengan wajah sedih. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu juga, dari mal keluar sepasang ayah dan anak yang kaya. Mereka baru saja membeli pakaian baru. Sang anak ingin makan skon di tepi jalan, tapi ayahnya merasa tidak higienis dan tidak boleh dimakan. Pada saat itu, ayahnya memegang sakunya. Ada barang yang terlupakan di dalam mal. Dia segera masuk untuk mengambilnya. Melihatlah keinginan mereka.